down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hafra Floriansyila dari kelas 10.1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas VPN tunneling. Di sini saya akan membahas tentang konsep VPN tunneling, setup topologi EOIP, PPTP, L2TP, dan yang terakhir PPPoE. Konsep VPN tunneling. Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, teman-teman, contohnya di sini ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Jadi yang pertama kita tambahkan dulu net, mikrotik, dan VCP2, dan VPC. Nah, kita tambahkan 2 mikrotik dan 2 VPC. Setelah itu, teman-teman hubungkan mikrotik ini ke net dengan kabel, lalu setelah itu teman-teman bisa membuat tunnel di antara 2 mikrotik ini. Kenapa kabelnya bisa seperti ini? Karena ini tuh diedit ya. Teman-teman bisa menggunakan kabelnya dengan berbagai cara. Dengan caranya tuh pencet add 1, klik 2 gitu, klik kanan. Lalu teman-teman di situ terdapat banyak pilihan kabel ya, bisa dicoba. Setelah ini kita pencet mikrotiknya, lalu kita mengetahui IP address PIN-nya dengan di terminal dengan ketik IP address PIN. Nanti di sini ada terdapat IP-nya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa hubungkan ke VirtualBox, ke Winbox-nya, lalu teman-teman bisa ke connect to, masukkan IP-nya 10.0.137.45, loginnya admin dan ininya on. Setelah itu teman-teman bisa setelah itu kita cek lagi IP address-nya dengan ketik IP address add address sama dengan 10.0.137.146/24 interface error 1. Lalu enter enter lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu setelah itu pergi ke IP DNS dengan ini IP root tanda ini, lalu per IP DNS. Nah, setelah ini kita dapat ke IP DNS ya. Setelah itu pencet lagi set servers 8.8.8.8, lalu enter dan seperti ini. Setelah itu di sini akan ada ininya ya. Ini tuh sama aja kayak ping ini. Ya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang EOIP. EOIP atau Internet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib di compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik untuk membangun tunnel. Kedua, kantor baik cabang maupun pusat mesti terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antar seat yang dimana antar seat itu harus memiliki network yang sama, interface ke interface, lalu ke EOIP tunnel. Nah, di sini kan ada kantor pusat ceritanya itu, lalu ada kantor cabang. Bagaimana cara hubungkan kantor pusat ke kantor cabang supaya di kantor pusat file-filenya
VCP1 ini bisa terhubung ke VCP2 dengan cara melewati terowongan tunnel ini, guys. Nah, oke. Caranya yaitu pertama-tama kita ke Winbox, lalu ke bright, lalu ke plus ini, tambahkan ini, lalu name-nya bisa for EOIP, type-nya bright, lalu tinggal apply atau setelah apply lalu oke. Setelah itu kita ke situ lagi, ke mana ini tuh, ke break lagi, tapi versi ke general ininya ya. Setelah itu interface-nya bisa either 2, break-nya break for EOIP, lalu setelah itu ini ya, ini cara mencet break for EOIP-nya tuh ada di sini ya. Setelah itu ininya tuh EOIP tunnel cabang. Itu semuanya Apple dan oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita coba ke terminal VPC2, lalu ketik ping 192.168.1.6. Ini tuh yang ping ininya IP-nya ya. Lalu enter. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil, maka kedua VPC ini bisa saling memberikan file ya teman-teman. Filenya tuh terhubung. Lalu untuk yang di sini kita ke Winbox lagi, lalu klik IP, lalu pencet address, lalu tambahkan, lalu address 192.168.1.1/24, lalu headernya klik header 1, klik header bright for egg, lalu apple dan oke. Nah, oh ya teman-teman, untuk yang sebelumnya yang di sini tuh teman-teman kan ini tuh di VCP1 ya. Supaya VCP2 ini terhubung, teman-teman lakukan seperti ini di VCP2-nya. Setelah itu, nah, kalau misalkan ini kan buat versi internetnya kan. Nah, di sini ping 192.168, kalau seperti ini berarti berhasil ya. Lalu setelah itu untuk internet itu yang ini ya, caranya yaitu ke Winbox lagi, lalu ininya srcnet, langsung kita ke actionnya squared, lalu di sini klik apple dan oke. Nah, ini untuk internet, ini kita ping 8.8.8.8 dan seperti ini hasilnya, berarti itu berhasil. Lalu untuk menceknya kita misalkan ping google.com, lalu di sini hasilnya insyaallah seperti ini, berarti itu berhasil. Sekarang saya akan melanjutkan ke PPP atau maaf, untuk ini PTPP, artinya itu point to point protokol. Ini kayaknya belum ditambahin T-nya. Jadi untuk point to point protokol itu, point to point protokol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet, seperti tunnel yang merah tadi ya teman-teman. Lalu PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Lalu router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOE, ESTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Untuk L2TP atau layer 2 tunneling protocol adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan atau
autentikasi sama dengan PPTP untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UUDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Lalu ada yang terakhir PPPoE. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, lalu memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompilasi. PPOPE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, mungkin teman-teman sekian dari penjelasan saya. Maaf ya bila ada kekurangan atau ketidakjelasan kata-katanya, mohon maaf. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Bye, see you.